Pengertian dari masing-masing konsep dalam Islam. 1. Mahabbah, cinta kasih kepada Allah. Mahabbah adalah rasa cinta yang mendalam kepada Allah yang melebihi cinta kepada makhluk lain. Cinta ini melahirkan ketaatan, penghambaan, dan kesetiaan kepadanya. 2. Khauf, takut kepada Allah. Khauf adalah rasa takut kepada Allah karena kesadaran akan kebesarannya, keadilannya, serta hukumnya terhadap dosa dan kesalahan. Rasa takut ini mendorong Muslim untuk menjauhi maksiat dan berbuat kebajikan. Yang ketiga adalah raja, harapan kepada Allah. Raja adalah harapan besar terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim berharap akan kasih sayang Allah, keberkahan, dan pahalanya tanpa pernah berputus asa dari rahmatnya. Dan yang keempat, tawakal kepada Allah. Tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Seorang Muslim yang bertawakal yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan ketetapan Allah, sehingga ia tetap tenang dalam menghadapi cobaan. Keempat konsep ini saling berkaitan dalam bentuk keimanan yang kuat. Mahabbah, cinta, menjadi dasar. Khauf, takut, menjaga dari dosa. Raja, harapan, memberi semangat. Dan tawakal, menenangkan hati dalam menerima takdir Allah. Makna dari mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah. Yang ke-1, mahabbah, cinta kepada Allah. Mahabbah adalah kecintaan seorang hamba kepada Allah yang lahir dari kesadaran akan keagungan, kasih sayang, dan nikmatnya. Cinta ini mendorong seorang Muslim untuk taat, mengikuti perintahnya dengan keikhlasan. Khauf, takut kepada Allah. Khauf adalah rasa takut kepada Allah yang muncul dari kesadaran kebesarannya, keadilannya, serta akibat dari dosa dan siksanya di akhirat. Namun, khauf bukanlah rasa takut yang menyebabkan keputusasaan, melainkan yang mendorong seseorang untuk bertakwa dan selalu bertaubat. Raja, harapan kepada Allah. Raja adalah harapan seseorang hamba kepada rahmat dan ampunan Allah. Seorang Muslim berharap agar amal ibadahnya diterima dan dosa-dosanya diampuni, tanpa merasa putus asa dari rahmat Allah. Raja harus seimbang dengan khauf, agar seseorang tidak merasa terlalu aman dari siksa Allah atau terlalu takut hingga putus asa. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah berusaha secara maksimal. Seorang Muslim yang bertawakal percaya bahwa segala sesuatu terjadi di atas kehendak Allah, sehingga ia tetap tenang dan ridho terhadap segala ketetapannya. Keempat konsep ini harus berjalan seimbang dalam kehidupan seorang Muslim agar mencapai keimanan yang sempurna. Manfaat dari mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah. Mahabbah, cinta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah yang ikhlas, membantu menjaga hati dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, menumbuhkan ketenangan jiwa karena merasa selalu dekat dengan Allah, menjadi sumber kekuatan dalam ibadah sehingga tetap istiqomah dalam kebaikan. Khauf, takut kepada Allah, menjauhkan diri dari maksiat
karena takut akan azab dan murkanya, mendorong untuk selalu bertakwa dan menjaga batasan syariat, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas segala perbuatan di dunia, membantu seseorang untuk selalu bertaubat dan memperbaiki diri. Raja, harapan kepada Allah, menumbuhkan optimisme dan semangat dalam menjalani kehidupan, menghindarkan dari keputusan terhadap rahmat dan ampunan Allah, mendorong untuk terus beribadah dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih, menjadikan hati lebih tenang karena yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Tawakal, berserah diri kepada Allah, menjadikan hati lebih tenang dan tidak mudah stres menghadapi ujian hidup, meningkatkan kepercayaan diri karena yakin bahwa Allah selalu menolong hambanya, mendorong usaha yang maksimal karena tahu bahwa hasilnya tergantung pada Allah, menghindarkan diri dari sifat sombong karena menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas izinnya. Keempat sifat ini harus diterapkan secara seimbang dalam kehidupan seorang muslim agar mendapatkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Berikut adalah contoh dari mahabbah, khauf, raja, dan tawakal dalam kehidupan. Mahabbah, cinta kepada Allah. Seorang muslim yang selalu menjaga salat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berzikir karena cinta kepada Allah. Menolong sesama tanpa mengharapkan pujian, tetapi semata-mata mencari ridha Allah. Menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam karena tidak ingin mengecewakan Allah. Khauf, takut kepada Allah, menjauhi perbuatan dosa seperti berbohong, mencuri, atau berzina karena takut kena azab Allah. Ketika sendirian, tetap menjaga salat dan ibadah karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Seorang pedagang tidak berbuat curang dalam timbangan karena takut pertanggungjawaban di akhirat. Raja, harapan kepada Allah. Seorang yang bertaubat dari dosa-dosanya tetap berharap ampunan Allah meskipun pernah berbuat salah. Seorang pelajar dengan giat berharap Allah memberikan kemudahan dalam ujian. Seseorang yang sedang sakit tetap berdoa dan berharap kesembuhan dari Allah sambil berobat. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Seorang petani menanam tanaman dengan usaha maksimal, lalu bertawakal kepada Allah mengenai hasilnya. Seorang pekerja melamar pekerjaan di banyak tempat dan berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Seorang ibu yang berdoa untuk anaknya agar menjadi soleh setelah mendidiknya dengan baik. Keempat sikap ini harus dijalankan secara bersamaan dan seimbang agar kehidupan seorang muslim tetap dalam ridha Allah. Pengertian tawakal. Tawakal kepada Allah adalah sikap penuh kepercayaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya setelah berusaha dengan maksimal. Ini adalah konsep penting dalam ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk tetap berusaha sebaik mungkin, namun selalu meyakini bahwa hasil akhirnya adalah ketentuan Allah. Berikut beberapa pertanyaan yang sering muncul tentang tawakal kepada Allah. Yang ke-1, apa pengertian tawakal menurut Islam? Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil usaha kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh.
Ini berarti percaya bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa menunjukkan tawakal kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Tawakal bisa ditunjukkan dengan berusaha maksimal, berdoa dengan penuh keyakinan, dan menerima apapun hasil yang Allah takdirkan, baik itu sesuai atau tidak dengan harapan kita. Yang ketiga, apakah tawakal berarti kita tidak perlu berusaha? Tidak, tawakal tidak berarti kita pasrah tanpa usaha, tetapi berusaha maksimal. Kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, meyakini bahwa Dia lebih tahu yang terbaik untuk kita. Apa perbedaan antara tawakal dan pasrah dalam Islam? Tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, tetapi tawakal adalah menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah setelah kita berusaha. Sedangkan pasrah berarti tidak melakukan usaha sama sekali. Yang kelima, apakah hikmah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tawakal membawa ketenangan dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang terbaik. Ini membantu mengurangi kecemasan dan rasa takut atas masa depan. Yang keenam, bagaimana tawakal dapat menguatkan iman seseorang? Dengan tawakal, seseorang menyadari bahwa Allah adalah sumber segala kekuatan, sehingga ia tidak mudah putus asa dan selalu berharap kepadanya dalam menghadapi setiap masalah. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini membantu memahami lebih dalam tentang tawakal dalam Islam. Mahabbah dalam bahasa Arab berarti cinta atau kasih sayang. Dalam konteks Islam, mahabbah merujuk pada rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, maupun sesama makhluknya. Cinta dalam Islam bukan sekedar perasaan, tetapi juga melibatkan tindakan nyata dan kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mahabbah bukan hanya tentang perasaan pribadi, tetapi lebih kepada pengalaman dan hubungan terjalin antara individu dengan Tuhan dan sesama. Ciri-ciri mahabbah dalam diri seseorang muslim. 1. Mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Seseorang yang memiliki mahabbah kepada Allah dan Rasul-Nya akan senantiasa berusaha mengutamakan perintah Allah dalam setiap aspek hidupnya. Segala keputusan yang diambil selalu merujuk pada ajaran Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, melakukan amal soleh. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya menggerakkan seseorang untuk selalu beramal soleh, seperti beribadah, bersedekah, menuntut ilmu, dan berbuat baik pada orang lain. Yang ketiga, menghindari perbuatan dosa. Seseorang yang memiliki mahabbah akan berusaha menjauhi dosa dan segala perbuatan yang dapat merusak hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Sabar dalam menghadapi musibah. Cinta yang mendalam kepada Allah membuat seorang hamba menerima dengan sabar segala cobaan dan musibah, karena ia yakin bahwa semua itu adalah takdir yang terbaik bagi dirinya. Mahabbah dalam Islam berarti cinta atau kasih sayang, terutama yang ditujukan kepada Allah, Rasulullah, dan sesama makhluk. Cinta ini sangat penting dalam kehidupan seseorang muslim karena memberikan dasar moral dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa peran
mahabbah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Meningkatkan hubungan dengan Allah. Mahabbah terhadap Allah adalah inti dari ibadah seorang muslim. Cinta kepada Allah membuat seseorang selalu berusaha dan mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah, doa, dan menjalankan perintahnya dengan sepenuh hati. Cinta ini juga menciptakan rasa syukur dan mendalam atas segala nikmat dan cobaan yang diberikannya. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah adalah bagian dari mahabbah dalam Islam. Seorang muslim yang mencintai Rasulullah akan berusaha mengikuti sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti berakhlak mulia, berbicara dengan baik, dan menyebarkan kebaikan. Ini bukan hanya menguatkan iman, tetapi juga membentuk karakter yang baik dalam interaksi sosial. Yang ketiga, membina hubungan harmonis dengan sesama. Mahabbah juga diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia. Cinta terhadap saudara sesama muslim mendorong seseorang untuk saling membantu, berbagi kisah sayang, dan menunjukkan empati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa tercermin dalam perilaku seperti menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, tetangga, dan orang lain di sekitar kita. 4. Mengutamakan kebaikan dan kasih sayang. Mahabbah menuntun seseorang untuk lebih mengutamakan kebaikan dan kasih sayang dalam bertindak. Seorang muslim yang penuh cinta kepada Allah dan sesama tidak hanya menghindari tindakan buruk, tetapi juga berusaha memberikan manfaat bagi orang lain, membantu yang membutuhkan, dan menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk, baik manusia maupun hewan. Yang keenam, menjaga keharmonisan keluarga. Mahabbah yang ditanamkan dalam keluarga, baik cinta antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun antar saudara, memainkan peran penting dalam menciptakan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan saling pengertian. Ini akan membangun lingkungan yang positif untuk perkembangan anak-anak dan membentuk pribadi-pribadi yang penuh kasih sayang di masa depan. 7. Menghindari sifat iri dan dengki. Mahabbah mengajarkan untuk membuang jauh-jauh perasaan iri, dengki, dan kebencian terhadap orang lain. Sebaliknya, cinta kepada sesama membuat seseorang merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain dan saling mendukung untuk mencapai kebaikan bersama. Kesimpulan mahabbah yaitu mahabbah dalam Islam adalah bentuk cinta yang sangat luhur dan mendalam yang tidak hanya sebatas perasaan, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata. Cinta ini ditunjukkan kepada Allah, Rasulullah, dan sesama makhluknya. Mahabbah mengajarkan umat Islam untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, berusaha mengikuti sunnah Rasul, serta menciptakan kasih sayang dalam hubungan antar sesama. Cinta yang sejati akan selalu mengarah pada perbuatan yang membawa kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga penjelasan ini dapat memberi pemahaman yang lebih dalam tentang konsep mahabbah dalam Islam. Secara keseluruhan, mahabbah memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Cinta kepada Allah, Rasulullah, dan sesama menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan. Itu juga mengarah pada pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat.
Khauf raja adalah gabungan dua konsep dalam Islam yang merujuk pada perasaan. Takut yang disertai dengan rasa harapan. Dalam bahasa Arab, khauf berarti takut, sementara raja berarti harapan. Secara keseluruhan, khauf raja berarti perasaan takut yang dilandasi oleh harapan kepada Allah. Istilah ini menggambarkan kondisi seorang muslim yang takut akan azab Allah tetapi tetap berharap akan kasih sayang dan ampunannya. Ada beberapa poin yang penting untuk dipahami tentang khauf raja. Yang ke-1 yaitu takut terhadap azab Allah. Seorang muslim merasa takut jika ia tidak berbuat baik dan tidak beribadah dengan benar karena khawatir akan mendapatkan hukuman atau azab dari Allah di akhirat. Yang kedua, harapan akan rahmat Allah. Meskipun takut, seseorang muslim juga tetap berharap pada rahmat dan ampunan Allah, karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang ketiga, keseimbangan antara takut dan harapan. Islam mengajarkan agar umatnya tidak hanya merasa takut tanpa harapan atau berharap tanpa rasa takut. Keduanya harus seimbang. Jika seorang hanya takut tanpa harapan, ia bisa menjadi putus asa. Sebaliknya, jika hanya berharap tanpa takut, seseorang bisa terjebak dalam kelalaian. 4. Mendekatkan diri kepada Allah. Khauf raja mendorong seseorang muslim untuk terus berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan berdoa kepada Allah agar mendapatkan ampunan dan petunjuk. Yang kelima, contoh dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, Allah sering menyebutkan bahwa Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebagai contoh, dalam surah Az-Zumar ayat 53 disebutkan, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi diri kalian sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai segala dosa. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keenam, peran dalam kehidupan sehari-hari. Khauf raja memberikan keseimbangan emosional bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Ketakutan akan azab Allah membuat seseorang waspada terhadap dosa, sedangkan harapan kepada rahmat Allah memberikan dorongan untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, khauf raja adalah sikap mental yang ideal dalam Islam yang menjaga keseimbangan antara ketakutan akan hukuman Allah dan harapan akan kasih sayangnya. Kesimpulan tentang mahabbah, khauf raja, dan tawakal kepada Allah. Keempat konsep ini, mahabbah cinta kepada Allah, khauf takut kepada Allah, raja harapan kepada Allah, dan tawakal berserah diri kepada Allah, merupakan landasan penting dalam hubungan seorang hamba dengan Allah. Mahabbah mendorong kita untuk mencintai Allah sepenuh hati, yang tercermin dalam ketaatan dan ibadah yang tulus. Khauf mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan kemuliaannya sehingga kita merasa takut untuk berbuat dosa dan jauh darinya. Raja memberi harapan agar kita tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan, meyakini bahwa rahmat dan ampunan Allah lebih besar dari segala kesalahan kita.
Tawakal mengajarkan kita untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha, yakin bahwa hasil akhirnya ada di tangannya.